Saya tidak mau menduga-duga, langsung dari pengamat saja menganalisa, nanti kemudian saya balikan kepada Bang Eriko. Saya ingin ke Bang Hensat terlebih dahulu. Bang, ini sempat dikatakan juga oleh Mas Nyarwi. Kalau soal muji-muji, berikan dukungan, mengangkat-ngangkat, ini sudah sering dilakukan oleh Pak Jokowi. Tidak hanya ke Ganjar, juga ke Pak Prabowo. Membaca sinyal di Rakernas ini seperti apa? Kita harus galau atau memang udah nih kali ini paling benar nih memang memberikan dukungan kepada Ganjar? Seperti apa? Gini, kita sekarang bicara rasionalnya lah, Tak. Apakah kemudian Pak Jokowi akan memberikan tongkat estafet kepada Pak Prabowo yang 2 kali dia kalahkan? 2 kali loh kalahnya, Cak. Masa iya mau dikasih tongkat estafet, Cak? Kan pasti Pak Jokowi juga ada guna-gulananya lah kalau menurut saya tuh. Nah, tapi kan Pak Prabowo ini sudah jadi sahabatnya, sudah jadi bukan sekedar anak buahnya. Kan dia harus bantu dong. Makanya dia kirimkanlah kader-kader dia, relawan-relawan tegak lurus dia untuk bantu Pak Prabowo. Tapi menurut saya kalau kita lihat dari kenyataannya bahwa Pak Prabowo itu dikalahkan 2 kali oleh Pak Jokowi dan Pak Jokowi menginginkan kelanjutan dari pembangunannya, masa iya kemudian diserahkan kepada Pak Prabowo, Cak? Satu lagi, Cak. Menurut saya ini nanti ujungnya Pak Jokowi kembali ke Ibu Mega, ya. Karena memang kenyataannya Pak Jokowi tidak pernah disakiti oleh Ibu Mega. 7 kali tuh dibantunya tuh. Jadi menurut saya sih, saya percaya ada rasa terima kasih dan loyalitas lah dari Pak Jokowi kepada Ibu Mega, walaupun terlihat, nah ini nanti ditanya ke Bang Eriko, ada kekecewaan mungkin ya Mas Kaisang ke PSI bukan ke PDI Perjuangan mungkin. Ya. Sambil saya putar lagi pemirsa ya, ini saya punya gambar momen kedekatan begitu hangat, begitu mesra antara Ibu Mega, Pak Jokowi, bahkan juga Ganjar pemirsa. Nah sekarang saya mau minta Mas Nyarwi dong untuk mengartikan momen ini. Kan dekat sekali nih, kalau kemarin dibilang katanya pecah lah, berjarak lah, ada renggang hubungan antara Jokowi dan juga PDIP. Nggak ada tuh terbukti di sini, bagaimana Mas Nyarwi? Ya kalau menurut saya, misalnya contoh ya dari keakraban di gambar ini ya. Kan terlihat ya chemistry antara ketiganya itu nyambung juga, Cak. Dan selain itu saya kira pengalaman ya para tokoh ya dari Pak Jokowi dengan Bu Mega dan maupun Mas Ganjar ini bukan hari-hari ini aja, sudah bertahun-tahun kan. Kita ingat ya Pak Jokowi dicalonkan PDIP dari ketika pilkada di Surakarta ya kan, di situ sampai kemudian berproses di DKI dan bahkan sampai RI 2 kali ini. Artinya saya kira gini ya, pengalaman berproses bersama dengan berpartai itu saya kira punya momen atau memori tersendiri yang saya kira itu juga mewarnai karakter ya, tidak hanya visi tapi karakter ideologis juga dari Pak Jokowi. Tapi memang begini ya, ketika seseorang tidak hanya menjalankan perannya dan tugasnya sebagai tokoh dari partai tetapi menjadi pimpinan sebuah lembaga termasuk lembaga negara, kadangkala kan dia harus menjalankan peran-peran yang memang juga melayani banyak kepentingan. Nah di sini yang saya kira kemudian orang seringkali membaca Pak Jokowi ini seakan-akan tidak murni gitu ya, menandakan atau menjadi ikon dari PDIP. Bahkan kesannya Pak Jokowi menjadi kingmaker tersendiri di luar PDIP kan gitu. Nah ini yang seringkali saya lihat tafsir-tafsir itu berkembang. Tetapi kalau menurut saya begini, kita itu sudah pelan-pelan punya tradisi kepartean yang bagus ya. Dan publik juga melihat ya. Dan kita lihat PDIP ini juga termasuk partai di mana nama besar itu tidak hanya pada tokoh tetapi kemudian juga pada partai. Sehingga kan dalam banyak sejarah di berbagai daerah juga ada tokoh kemudian tenggelam ya ketika tidak lagi keluar dari PDIP misalnya begitu. Nah saya kira Pak Jokowi juga pengen ya dilihat dalam sejarah, saya kira juga salah satu kader dan berkali-kali kan disampaikan Bu Mega itu ya, kader istimewa, kader yang berprestasi di situ. Nah di sini saya kira juga. Oke, Bang, boleh dong tidak menduga, tapi menurut analisis Abang, apa tanggapan ada kata tidak murni disampaikan oleh Mas Nyarwi? Jangan-jangan perkataan kemarin Pak Jokowi bahwa kalau sudah dilantik itu belum tentu murni, karena kalau lain-lainnya juga sama seperti itu, manis-manis saja. Mbak Caca apa ada yang kebetulan? Mbak Caca pakai baju hijau. Coba kalau lihat semangka, dibelah warnanya merah dalamnya, ya kan? Artinya, biarpun Mbak Caca baju hijau, itu kenapa tidak pakai baju merah seperti Eriko? Berarti sih kan sudah menduga Eriko akan datang dengan baju merah, lah sementara TV One baju merah kan begitu. Nah, menurut saya Mas Nyarwi dan Bung Henry
Satrio. Ini hal yang sangat wajar. Coba kalau kita pikir secara jernih ya. Bagaimana Bapak Presiden Joko Widodo dari seorang pengusaha menjadi wali kota, diberi kesempatan. Dan pada tahun 2012 dimajukan ke DKI Jakarta. Belum ada yang mendukung lain. Dan pada saat itu jangan salah juga dengan Gerindra memajukannya, dengan waktu itu mengusulkan Pak Ahok. Ya. Itu usul dari Gerindra pada awalnya. Nah, yang ketiga, tahun 2014 beliau ditugaskan untuk menjadi calon presiden. Pada saat itu Ibu Mega bisa maju. Dan di internal PDI Perjuangan, Mas Nyarwi, saya harus sampaikan apa adanya. Mayoritas pengen Ibu Mega yang maju. Bagaimana Ibu Mega dengan kebesaran hatinya saya memberikan. Dan ini menunjukkan bahwa di PDI Perjuangan itu tidak harus ketua umum yang maju. Bahwa proses kaderisasi yang selama ini dikritik kepada seluruh partai, PDI Perjuangan sudah menjawab. Nah, kemudian kalaulah kita, Mas Nyarwi, Mbak Caca, Bung Henry Satrio sebagai yang diberikan kesempatan itu, mungkinkah berpaling? Kita berpikir secara sehat aja. Saya belum dapat kesempatan seperti itu aja. Saya bagaimana saya patuh dan sayang sama Ibu Mega. Kenapa? Itu betul-betul orang tua yang memberikan kesempatan. Nah, apalagi ini. Nah, tapi perkara bahwa ada yang menduga-duga bahwa dengan memberikan kesempatan kepada salah satu menterinya dan juga memberikan juga pendukungan bahwa ini supaya kompetisi ini sehat. Disinilah jeniusnya Bapak Presiden Joko Widodo bisa membedakan sebagai kader utama partai, kader terbaik partai, bisa membedakan bahwa beliau sebagai Presiden Negara Kesatuan Republik Indonesia yang harus memberikan kesempatan yang sama. Seperti itu sebenarnya Mbak Caca. Menarik juga ya kalau misalnya hanya fokus saja berikan dukungan ke Ganjar, posisinya adalah sekarang begini, partai, kita mau nggak demokrasi ini berjalan dengan baik, kan begitu. Saya kira gini, Cak. Presiden itu juga, saya kira gini, saya melihat Pak Jokowi dari sisi kemampuannya tidak hanya istilahnya tetap mensupport pada PDIP ya, dengan menunjukkan berapa kali ke Mas Ganjar juga, kayak di era Kernas itu. Tetapi juga ingat ya, kan Presiden itu juga kepala negara, dia juga harus punya komitmen membangun partai politik yang lain, itu juga punya kesempatan yang juga tumbuh berkembang. Supaya semua jadi maju bisa dalam demokrasi secara kuat. Artinya saya kira peran-peran ini juga harus karena kalau Presiden terlalu parsial juga, saya kira akan dikomplain juga oleh pimpinan dari partai-partai yang lain kan gitu. Ganjar dipuji-puji, nah kan gitu. Jadi saya kira kita harus membacanya, Cak, itu secara proporsional gitu loh. Nah makanya tadi saya di awal mengatakan harus kita lihat konteks. Ketika di Rakernas ya kita lihat konteks Pak Jokowi tidak hanya kepala negara pemerintahan tapi kader PDIP juga. Dan Mbak Caca, PDI Perjuangan kan katakanlah bisa mencapai tertinggi 30%. Nah apakah memenangkan Mas Ganjar cukup 30%, Mas Nyarwi, Bung Henry Satrio? Tidak cukup. Nah ini merangkul secara keseluruhan. Nah, kami berterima kasih dengan Pak Jokowi. Mungkin terakhir di Bang Hensat ada yang mau disampaikan, silakan. Oke. Tampaknya saya harus. Yang harus juga diingat adalah nanti setelah Pak Jokowi selesai itu, Bang Eriko, jangan sampai kemudian Pak Jokowi merasa bahwa rumah yang besar ini yang namanya PDI Perjuangan ternyata tidak ada ruang juga untuk dirinya gitu. Nah itu yang harus dipastikan oleh PDI Perjuangan supaya Pak Jokowi memang akan kembali ke rumah besarnya namanya PDI Perjuangan dan tidak mencari rumah baru seperti yang diperbincangkan. Bung Henry, minta maaf Mbak Caca, jujur saja, memberikan kesempatan beliau jadi calon presiden pun dilakukan. Baru 2 tahun menjadi gubernur DKI Jakarta. 7 kali. Yes. Jadi apalagi? Ya baik. Oke. Kalau masih mau diragukan. Baik, Bang Hensat terima kasih banyak. Nanti saat lagi saya masih bersama dengan Bang Eriko dan juga Mas Nyarwi. Ini seakan-akan pemirsa kalau saya bayangkan sedang membaca dansanya Jokowi di Pilpres 2024 yang masih belum ketebak polanya. Sempat meragukan, agak berjarak dengan PDIP karena anak bungsunya juga tidak masuk PDIP. Tapi kayak udah ada sinyal ini. Kaisang mau ketemu dengan Ibu Mega. Apa jangan-jangan bawa gerbong memberikan dukungan untuk Ganjar. Bang Hensat terima kasih, nanti akan dijawab oleh Bang Eriko sesaat lagi. Usai jeda berikut.